umat Keuskupan Amboina yang saya kasihi, pastores, para diakon, biarawan, biarawati di seluruh lingkup Keuskupan Amboina. Pada momen Natal 2024 ini, pantaslah sebagai uskup diosis saya menyapa Anda sekalian dengan pesan Natal 2024. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Umat Keuskupan Amboina yang terkasih, saya ingin menyapa Anda sekalian pada momen perayaan Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa Anda secara pribadi atau juga keluarga-keluarga Anda dimanapun Anda berada. Semoga Anda sekalian senantiasa berada dalam keadaan baik, sehat, sejahtera lahir dan batin. Perayaan Natal menjadi momen yang paling indah bagi kita untuk melihat identitas dan panggilan kita sebagai orang-orang Katolik. Kita dipanggil untuk menjadi pewarta damai dan sukacita di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita merayakan Natal dalam keluarga dan komunitas kita masing-masing, hendaklah kita menyadari bahwa damai dan sukacita adalah sebuah kebutuhan dasar hidup manusia yang wajib untuk diusahakan. Sebab untuk mewujudkan damai dan sukacita di tengah dunia, kita harus memulainya dari dalam diri, keluarga, dan rumah kita masing-masing. Umat yang terkasih, sementara kita merayakan Natal dengan penuh sukacita di keuskupan kita ini, di bagian bumi yang lain masih ada perang dan kehancuran. Bahkan orang tidak dapat merayakan Natal karena harus mengungsi. Banyak korban jiwa berjatuhan. Banyak keluarga tercerai-berai. Yang tersisa hanya kematian dan penderitaan. Di negara dan daerah kita baru-baru ini terjadi berbagai bencana alam. Banyak orang mengalami kesulitan dan harus menyingkir jauh dari rumah tinggal mereka. Karena itu, perayaan Natal menjadi bagi kita momen untuk berbagi sukacita dan damai dengan mereka semua yang berkesusahan, sehingga terwujudlah apa yang dinyanyikan para malaikat di malam kelahiran Kristus. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Natal menjadi kesempatan kita untuk membantu saudara-saudara kita dan mereka semua yang membutuhkan bantuan. Umat yang terkasih, ketika kita berani untuk berbagi damai dan sukacita Natal, kita sebenarnya meniru para gembala untuk pergi ke Bethlehem untuk mengunjungi Yesus yang baru lahir. Ketika para gembala mendengarkan kabar sukacita kelahiran Kristus dari malaikat, mereka berkata satu kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem." Para gembala percaya kepada kabar baik dari malaikat dan segera bergerak keluar dari lingkaran kenyamanan diri mereka untuk pergi menemui Yesus. Para gembala sigap dan tanpa ragu-ragu pergi menuju Yesus. Kesigapan serta kesediaan total untuk menanggapi berita keselamatan itu menjadi contoh bagi kita, agar kita pun bergegas berjalan bersama berjumpa dengan Yesus. Seperti para gembala, kita pun dipanggil untuk pergi menjumpai Yesus dalam diri sesama kita. Kita berpartisipasi untuk melakukan hal-hal yang baik dan untuk mengusahakan kebaikan terjadi juga bagi sesama.
Mari kita saling mengajak, mendorong, memotivasi satu sama lain, terutama dalam keluarga-keluarga, untuk keluar pergi menjumpai Tuhan. Mari pergi melihat dan menyambut Tuhan yang hadir secara nyata dalam sakramen Ekaristi. Mari pergi berbuat baik karena Tuhan juga hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Kita diundang untuk menjadi para pewarta yang tidak tinggal diam ketika melihat penderitaan dan kesusahan. Kita diundang untuk berbuat sesuatu dan mewujudkan damai dan sukacita. Dalam pesan Natal tanggal 20 Desember lalu, Paus Fransiskus berpesan bahwa Natal bukan hanya sekadar perayaan keluarga, melainkan perayaan yang berakar pada iman. Bahwa iman kita senantiasa berisikan pesan-pesan untuk menolong orang lain, khususnya mereka yang menderita dengan cara apapun. Paus berkata, dengan cara ini kita menyebarkan kebahagiaan, kepercayaan, dan penghiburan. Umat yang terkasih, tahun ini juga sangat spesial bagi Gereja Katolik Universal karena akan ada perayaan tahun jubileum. Paus Fransiskus mengumumkan pelaksanaan tahun jubileum melalui surat Spes non confudit, harapan tidak mengecewakan, pada tanggal 9 Mei 2024 yang lalu di Vatikan. Tahun jubileum akan dimulai pada tanggal 24 Desember pada perayaan malam Natal dan akan berakhir pada tanggal 6 Januari 2026 pada perayaan Pesta Pembaptisan Tuhan. Pembukaan tahun jubileum bagi seluruh gereja akan ditandai dengan pembukaan pintu suci Basilika Santo Petrus oleh Paus Fransiskus pada malam Natal ini. Sedangkan perayaan jubileum bagi keuskupan-keuskupan di seluruh dunia akan ditandai dengan pembukaan pintu suci Katedral Roma, yaitu Basilika Santo Yohanes Lateran. Tahun jubileum kiranya dirayakan setiap 25 tahun sekali. Tahun ini adalah tahun doa, tahun pemurnian, tahun pengharapan, tahun penuh rahmat yang diperuntukkan bagi setiap orang untuk lebih sungguh-sungguh mengalami kasih karunia dan kebaikan Allah. Pada mulanya tahun jubileum dirayakan oleh bangsa Yahudi setiap 50 tahun. Perayaan jubileum kemudian dirayakan oleh Gereja Katolik setiap 33 tahun sekali seumur hidup Yesus. Namun kemudian oleh Paus Bonifasius ke-8, jubileum dikurangi menjadi 25 tahun agar setiap orang Katolik setidaknya mengalami perayaan jubileum 2 kali seumur hidupnya. Jubileum terakhir dicanangkan dan dirayakan secara meriah oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2000. Memang Paus Fransiskus pada tahun 2017 sempat mencanangkan tahun jubileum kerahiman ilahi, tetapi ini tahun jubileum luar biasa dengan intensi dan maksud khusus. Umat yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kesempatan ini kepada generasi kita untuk sekali lagi merayakan tahun jubileum. Ini adalah kesempatan penuh rahmat dan sukacita bagi Gereja Universal untuk memperbaharui identitas, visi dan misi pesiarannya di tengah dunia, juga termasuk keuskupan kita. Dan sepanjang tahun jubileum ini, kita akan memfokuskan perhatian pada pengejawantahan tema besar sinode ketiga Keuskupan Amboina, yaitu Gereja Keuskupan Amboina memperbarui diri pelayanannya bagi umat Maluku dan Maluku Utara menuju gereja yang mandiri tahun 2043. Dari lubuk hati yang paling dalam,
saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Sang Putra Natal yang lahir di Bethlehem juga lahir di dalam hati dan keluarga kita masing-masing, yang memberi kita kekuatan dan keberanian juga untuk pergi menjumpai sesama kita. Dikeluarkan pada malam Vigili Natal, Selasa 24 Desember 2024, Monsinyur Senongutra, Uskup Diosis Amboina. Momen beramat ini juga, sebagai Uskup Diosis Amboina, pantaslah saya menyampaikan selamat Pesta Natal 2024 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2025. Semoga damai-damai Natal selalu bergema di dalam hati umat sekalian, dan kita menjadi pewarta sukacita kepada semua orang yang kita jumpai dalam pesiaran hidup kita, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Tuhan memberkati.